Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam kita mulai warahmatullahi wabarakatuh. pembacaan bijak pada hari ini tanggal 2 September. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan bimbingan oleh Allah SWT. Sini kita mulai ya. Nah, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Nah, ini slogan yang dari perusahaan KLPI. Ini harus menjadi pedoman kita. Ciri-ciri pemimpin bijak. Nah, yang pertama, berlari dengan tujuan. Yang dimaksud dengan berlari dengan tujuan adalah fokus ya. Fokus dengan tujuannya. Kalau istilah kami adalah POAK, ya, planning, organization, and actuality. Jadi eh, itu tiga pilar Indonesia, lima pilar Indonesia. Nah, itu sudah punya planning, punya perencanaan. Perencanaan itu mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu bisa seperti ya termasuk air ini kategori jangka pendek karena dimulai dari awal sudah ada bonus jaringan dan lain sebagainya. Jangka panjangnya, jangka menengahnya tentu dari bonus-bonus jaringan, dari referral. Untuk jangka panjangnya mungkin bisa dari mall, dari kafe, dari daun. Itu sudah diperhitungkan demikian rupa oleh manajemen yang kita ikutin dari PT 5 Pilar Indonesia. Yang berikutnya tidak tidak bertinju sembarangan. Yang dimaksud di sini bertinju atau artinya bukan mencari lawan. Nah, kita mencari kawan, bukan mencari lawan. Artinya, kompetitor sekalipun itu boleh kita presentasikan. Nah, kadang-kadang ya itu seperti Pak Dani sering melakukan itu. Hmm. Pihak marketing dari kompetitor itu justru di prospek akhirnya masuk. Nah, itu artinya bertinju tidak sembarangan. Jadi pada saat kita ketemu kompetitor, kita ketemu lawan, bagaimana caranya lawan itu tidak menyalahkan, justru dan kita jadi tidak melawan, justru kita giring, kita arahkan sehingga bisa sejalan dengan kita. Oke, lanjut. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, di sini melatih kepemimpinan artinya kita harus bersifat bijak, kita harus selalu waspada dalam menghadapi sikap-sikap baik member baru maupun teman-teman kita yang sudah ada di dalamnya. Kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu memang temperamen orang akan berbeda-beda. Nah, disitulah kita harus belajar di setiap waktu, bukan hanya di setiap hari. Kalau di sini dinyatakan di setiap hari, kalau saya mengatakan di setiap waktu. Karena setiap waktu yang kita hadapi itu akan berbeda-beda masalahnya. Kondisi lapangan itu tidak akan sama. Oke, lanjut. Perlombaan kita bukan perlombaan lari cepat, akan tetapi lomba lari jauh. So, jaga stamina. Dalam hal ini ini diibaratkan lari cepat ya. Untuk lari cepat itu memaksakan tenaga. Sementara kita lari jauh, maraton, tentu kita perlu mempersiapkan stamina kita hingga sampai finish. Dalam hal ini, kalau boleh kita jabarkan bahwa menjalankan bisnis ini, start dari awal, kita harus mempersiapkan, kita perhitungkan. Jangan kita menggebu dari awal, sementara kita kehabisan tenaga. Artinya, kita mungkin ada yang merekrut member sebanyak mungkin, tapi tidak pernah mengevaluasi member yang sudah kita rekrut. Nah, inilah yang dikatakan jangan seperti uh, Coca-Cola yang dikocok ya, sehingga
eh, jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Ini yang dimaksud dari penjabaran yang di atas ya. Jadi setelah kita memperoleh member, tentu kita harus mengevaluasi sejauh mana perkembangan dari teman-teman kita yang telah kita rekrut. Karena apa? Karena tingkatan yang kita rekrut juga tidak sama, baik secara ekonominya maupun kondisi sumber daya manusianya. Barang tentu ya, sini ada dan mungkin lebih banyak yang gaptek ya, terutama yang usia-usia saya ini banyak yang gaptek. Disitulah kita harus harus sabar, harus mengevaluasi sejauh mana dia mengembangkan usahanya. Kadang-kadang terblokir. Setelah terblokir, bagaimana solusinya? Itu perlu kita adakan evaluasi. Kita berikan solusinya. Karena kita menyalahkan nggak bisa, karena setiap orang punya punya cara dan punya nasib yang berbeda. Tentu kita harus waspada dan harus teliti mengantisipasi teman-teman kita. Contohnya ada yang terblokir, solusinya gimana? Jadi kita selalu memberikan jalan keluar bagi teman-teman kita yang pernah kita rekrut. Oke, lanjut yang cara cara jaga stamina. Ini cara jaga stamina. Di sini ada 9 cara. Satu di antaranya adalah andalkan Tuhan. Yang dimaksud dengan andalkan Tuhan yaitu kita selalu bersyukur, selalu bersandar diri pada Sang Maha Pencipta, karena kita tidak bisa berbuat apapun tanpa seizin Allah atau tanpa seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Doakan goal, strategi tim. Nah, doakan goal ini kita selalu berserah diri ya, berserah diri bukan berarti pasrah, tapi tetap berjuang. Kita mainkan strategi, begitu juga tim. Tim itu ya secara nasionalnya yaitu tim yang ada di kita kita ini. Tapi secara tim kecil yaitu ada di setiap baik setiap HK, ortu ataupun masing-masing kita. Karena kita juga punya merekrut member baru dari tim itu ya di bawah kita itu termasuk tim kecilnya. Tim besarnya mungkin ada di kabupaten atau di Kota Madia. Tim besarnya ada tingkat nasional. Doakan leader yang artinya semoga semuanya leader-leader yang sudah profesional bisa mengembangkan dan bisa mengajari pada member-member baru atau pada kita-kita membagi ilmu dari yang telah diperolehnya. Mungkin kalau yang baru-baru semacam kita-kita ini mungkin masih belum ada setengah dari yang diperoleh oleh leader-leader yang profesional. Yang keempat yaitu percaya perusahaan. Nah, pengertiannya, perusahaan sudah mempersiapkan sistem manajemennya, sistem IT-nya, sistem keamanannya, baik tingkat human error-nya maupun tingkat software error-nya. Tentu dari dipersiapkan, dan diperhitungkan, di perusahaan dah mempersiapkan tenaga-tenaga ahli IT, baru tenaga-tenaga ahli ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu percaya sistem. Nah, sistem di sini yaitu bicara tentang sistem itu adalah IT ya. Kalau IT kita kurang memahami, tentu ini kita serahkan pada manajemen. Karena di manajemen itu ada beberapa kader-kader istimewa ya yang menangani di bidang-bidang tertentu. Jadi semoga tim yang berada di IT semoga tidak ada gangguan, aman, terhindar dari hacker. Ini yang perlu apa? Nah, perlu kita percaya dengan sistem. Nah, disitulah. Baru di sistem juga, di situ ada yang istilahnya susun rapi. Itu sudah terbentuk sistem yang kerja, nggak perlu
nggak perlu kita lagi yang memikirin, itu udah sistem udah terprogram. Yang keenam adalah percaya leader. Kadang-kadang ada yang teman-teman yang baru kadang-kadang suka apa ya bertanya seolah-olah berdebat. Seharusnya untuk yang baru kita nyadarin bahwa lebih lama jam terbangnya tentu lebih berpengalaman, lebih banyak ilmu yang diperolehnya. Maka bagi yang kita yang masih baru, ya kita menghormati, kita mengerti leader-leader yang mengajak kita, memperkenalkan kita dengan sistem perusahaan ini. Ikuti prosedur yaitu sudah baku ya untuk prosedur mulai dari pendaftaran, setelah pendaftaran bagaimana cara mengembangkannya, harus yes di setiap kotanya mulai dari cabang Lampung sampai cabang Jakarta. Bagi yang belum sampai di cabang Jakarta, masih banyak juga teman-teman kita yang masih berada di 3 cabang. Kita selalu memberikan motivasi agar mereka juga bisa mengembangkan secara mandiri. Sering kita ajak konsultasi, kita datangin atau by phone. Nah, itulah gunanya untuk monitoring di bawah kita. Kita selalu monitor di bawah kita supaya uh, prosedur itu tidak lompat-lompat. Jadi untuk di sistem kita ini, walaupun kita mau cepat juga harus lewat prosedur. Artinya prosedur yang di sini yaitu kalau kita mau mengiaskan cabang Jakarta, sementara cabang Reward belum yes, tentu nggak bisa. Seperti yang saya alami sendiri, mau mengiaskan cabang Jakarta, sementara yang di reward masih YE, sehingga belum juga bisa. Jadi walaupun dana kita ada di situ karena prosedur ya, itu harus kita ikuti prosedur itu. Kita harus sabar. Artinya kita mengajak member kita yang mengganjal itu boleh kita ajak kembali, kita motivasi. Kalaupun terpaksanya, kalaupun terpaksanya tidak bisa yes, mereka tidak bisa mengikuti, nggak ada salahnya dong kalau kita donor sponsor. Jangan hanya mengambil dana donor sponsor. Kita lah yang mensponsori. Kalau 2 3, insya Allah kan nggak rugi ya. Itu yang kalau kalau menurut saya apa yang prosedur. Yang kedalaman adalah komitmen persistensi. Komitmen di sini adalah ya itu konsekuensi dari apa yang kita kerjakan, komitmen dengan apa yang kita lakukan. Setelah kita mengajak, tentu kita bina. Itu komitmen kita. Yang ke-9 nempel. Nempel di sini kalau saya mengartikan itu bahasa Jawanya top down dan bottom up. Top down itu adalah kita mengikuti aturan dari perusahaan yang dari leader, aturan yang sudah ditetapkan, ketentuan yang sudah ditentukan, maka kita wajib mengikuti. Button up itu dari bawah, dari leader member yang paling bawah mungkin memberikan usulan. Itu tidak wajib diterima, tapi untuk dipertimbangkan. Nah, jadi button up ini yang biasanya dari kita ke member di bawah kita itu selalu ada yang bertanya, ada yang macam-macam, ada yang bertanya tentang softwarenya, ada yang bertanya tentang sistemnya, ada yang macam-macam. Nah inilah antara nempel ini yang dikatakan nempel itu yaitu top down dan bottom up. Di sini bisa kita simpulkan. Nah, yang simple adalah bisa diartikan loyalitas.
kita harus loyal ke atas, loyal ke manajemen, loyal ke perusahaan, kita juga harus loyal ke bawah. Nah, itu yang top down sama bottom up tadi. Jadi untuk loyalitas itu memang sangat penting ya. Ke atas kita loyalitas, ke perusahaan kita loyalitas, ke manajemen loyalitas, ke leader kita loyalitas. Nah, begitu juga kita ke bawah, ke bottom up. Nah, ke bawah, ke member kita harus loyalitas, membimbing, mengarahkan, mengajak, selalu selalu kita apakan. Jadi yang loyalitas itu kalau kalau kita kondisikan di apa itu sama dengan adaptasi ya. Adaptasi pada posisi kita berada di top down, kita beradaptasi dengan atasan ya. Pada saat kita di button up, kita juga beradaptasi dengan para member. Dari kita namanya adaptasi nempel. Nempel itu membawa visi dan misi perusahaan, jangan membatasi diri antara si pembawa dan si penerima. Contohnya kalau kita yang kita temui adalah maaf cakap tukang beca atau orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang punya keterbatasan. Nah, tentu kita jangan menggunakan pakaian yang mentereng. Nah, kita adaptasi. Nah, kalau mau kita temuin yang model begitu, kita harus adaptasi agar yang ditemuin, yang diajak itu tidak membatasi diri, tidak segan. Itu kalau kalau yang saya artikan ya. Oke, lanjut. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, benar. Karena kita tidak bisa menentukan ke depan itu apa yang akan terjadi. Nah, itulah yang dikatakan misteri. Hari ini kita bisa menjalankan tugas, kita nggak tahu menit keberapa kita nggak bisa menjalankan tugas atau esok mampukah kita menjalankan tugas. Ini yang dikatakan harus berdoa dan karena masa depan itu adalah misteri. Oke, lanjut. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah. Artinya tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak mudah kesal, tidak mudah bosan. Inilah kita harus berjiwa semacam karet ya. Karet itu pada kondisi kondisi untuk mengikat kita menyesuaikan berat yang kita ikat. Tentu semakin kencang atau semakin kendor kita sesuaikan. Kalau kita kencangkan kita yang diikat bakal rusak, tentu kita kendorkan. Itulah yang dimaksud daripada jangan mudah kecewa, jangan mudah capek, jangan malas, jangan kesal, jangan bosan. Oke, kita berlanjut. Kita bacakan ke buku bijak pada hari ini tanggal 2 September ya. Terimalah ajaran-ajaranku, anakku, dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku padamu. Ini mungkin apa ya dari ortu, tentu banyak saran, banyak nasihat, banyak masukan dari ortu pada member. Begitu juga member ini kan mencari lagi apa, walaupun belum jadi ortu, otomatis member mencari referral. Nah, referral itulah yang kita berikan saran ya. Jadi bagi yang baru-baru juga harus harus mau mengikuti dari aturan yang disampaikan oleh leader-leader kita. Perhatikan apa yang menjadi bijaksana dan berusahalah memahaminya. Jadi dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang disampaikan oleh leader kadang-kadang eh, tidak sama ya cara menyampaikannya. Tapi intinya adalah untuk menyampaikan untuk mencapai tujuan goal. Intinya itu apapun yang kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ceritakan dalam dalam mengajak, dalam mempresentasi itu adalah inti daripada eh,
kegiatan tersebut adalah mencari goal. Sama dengan rumus matematika, apapun cerita rumus matematika, mau prokapit, mau apapun arah apa arah cara matematika itu yang dicari hanya simple, hanya di bawah di belakang sama dengan. Yang penting di belakang sama dengan itu adalah hasil. Nah, itulah cara apa? Ada yang menggunakan cara online, ada yang menjalankan dengan cara pendekatan, anjang sana, pendekatan pada kelompok, pada perorangan, uh, pada kondisi-kondisi orang-orang yang kena musibah, kita kasih apa, masukan-masukan. Jadi itu apapun ceritanya di situ, yang harus kita simpulkan adalah mencari goal. Di belakang sama dengan adalah hasil closing. Oke, lanjut. Ya, anakku, berusahalah kamu untuk mempunyai pemikiran yang tajam. Mintalah pengertiannya. Di sini kita harus sensitif ya, sensitif atau peka pada saat orang yang kita presentasikan itu belum bisa menerima. Kita nggak boleh memaksakan diri, nggak boleh memaksakan kehendak. Kita harus tahu diri, tahan diri. Disitulah kita harus punya rem. Oke, kita lanjut. Carilah itu seperti mencari emas. Seperti mencari emas. Emas itu berharga karena susahnya dicari. Karena di alam, dari alam semesta, jangan berpikir emas itu sudah diinstalasi ya. Kita berpikir emas itu masih di alam semesta, di gunung, di batu. Pengambilannya tentu dengan proses yang sangat sulit. Begitu juga kita mencari member, prosesnya sulit. Prosesnya sulit, ada yang menolak, ada yang mengejek, ada yang macam-macam. Tentu itu harus kita kejar terus. Kejarlah itu seperti mengejar harta yang terpendam. Nah, berarti semacam harta karun ya. Cari terus dan cari terus. Jangan putus asa. Nah, dengan demikian kau akan tahu apa artinya takut akan Tuhan dan kau akan mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Dari situlah setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum bisa closing, kita kembalikan ke eh, Sang Maha Kuasa. Karena kita hanya bisa mengetuk hati mereka, namun yang bisa membuka hati mereka adalah Allah SWT. Tuhan Tuhanlah yang memberikan hikmah. Nah, ini kan terjawab ya. Tuhanlah yang memberikan hikmah, dari dialah manusia dapat uh, pengetahuan dan pengertian. Nah, ini kan terjawab di sini ya. Dari semua itu setelah kita perjuangkan, setelah kita upayakan semaksimal mungkin, ternyata belum bisa closing. Nah, itu kita berserah diri. Kita doakan, jangan kita umpan. Semoga suatu saat akan ikut dengan kami setelah memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Nah, itu apanya? Tentu itulah yang namanya berserah diri. Pada orang-orang yang tulus dan tak rela, pada orang yang tulus dan tak rela, diberikannya pertolongan dan perlindungan. Nah, di sini ada orang yang memberikan pertolongan tapi tidak ikhlas di sini pengertiannya ya. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil dan melindungi mereka-mereka yang uh, mencintai Dia. Nah, dia di sini sebenarnya apa ya? Kembali kepada hablum minallahnya. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil. Tentu orang-orang yang berlaku adil itu banyak tantangannya. Apalagi kalau namanya PNS yang adil, yang jujur itu biasanya banyak lawannya karena diajak korupsi nggak mau. Itu berasa apa? Saya rasakan kalau itu ya. Kalau engkau menuruti aku, anakku, engkau akan tahu apa yang adil. Parah nih Pak. Kepental dia ya. Iya, hilang Mental, semua. saya juga mental tadi.
Saya juga Sama mental itu ini. ini sinyalnya jelek-jelek sinyalnya ya. Sama Bu, Semua semua hilang ini. semua Bu, kena Ya, semua Bu. mental juga sama. Kita tunggu, kita tunggu. Hilang semua, Bu. Hilang semua. Kita tunggu beliau. Telur itu Bisa keluar sendiri, pada mental keluar semua. sendiri. Iya, saya juga Iya, keluar sendiri. Barengan ini. Mungkin jangan-jangan nggak tahu beliau lagi ngomong. iya, keluar udah 2 kali ini. Saya sekali Nah, masuk lagi itu. nih. Ntar tak telepon. Saya juga baru bisa masuk nih lagi mental tadi. Lagi enak-enak dengerin Sabar, mental. Ya, inilah proses, sabar. proses. Iya Pak Narto. Barau mate, itu dia wosik kok, oli remo. Di Nggak tahu video kali ini, beliau ini kalau dia mental karena nggak pakai video. udah mah, tenang. Sudah saya suruh masuk lagi. Ada yang baru ini dari Pak Idris Sumatera Barat ya. Sering tahu. Oh, Mohon Pak Idris dah sambil usah sambil lagi dia. mana Pak Yatno? Belum bisa kayaknya dia. Kayaknya nggak bisa masuk Pak. Ini Sinyal. Iya. HP-nya kali. terputus, Oh ini udah. Ayo Pak Yatno. Pak Yatno. terputusnya dari mana tuh ya? Ntar Loh, ini tadi dari sekarang mana? muncul. Lupa Ya, lagi. bilangnya aja. Bilangnya aja dari atas dikit gitu. Nah, Oke, ini oke. malah videonya keluar. Alhamdulillah. Ini ada videonya Oke, keluar. dah, dimit lagi. Mohon dimit Kita lagi. ulangi ya. Mohon dimit lagi. Lanjut, lanjut. Pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu. Jadi namanya pengertian, pengertian kita menanggapi sesuatu dan kesadaran dengan penuh dengan kesadaran maka akan melindungimu serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik. Jadi kalau kita menyadari, kita selalu menyadari, berarti kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini ulang lagi. Oke. Mereka tak mau mengikuti cara hidup yang baik dan mereka mengambil jalan yang gelap dan penuh dosa. Ini mereka-mereka yang salah jalan ya, yang salah jalan. Walaupun mereka kita tahu bahwa mereka salah. Jadi kalau saya menyimpulkan, nggak ada yang namanya orang pingsan itu minta tolong. Nah, jadi yang harus wajib menolong adalah orang yang sedang sehat, orang yang waras. Nah, begitu juga pengertian di sini. Oke, mereka mendapatkan kesenangan dari perbuatan mereka yang jahat dan mereka curang dan cara hidup mereka yang serong. Nah, jadi di sini mereka senang dengan perbuatan jahatnya itu adalah ujian. Nah, kita harus menyadari bahwa dia diuji dengan itu, dengan dapat rezeki-rezeki yang salah, maka kita yang mendapatkan rezeki benar, jangan memvonis mereka yang punya rezeki salah, karena salah dan benar itu adalah rezeki. Tak ada satu orang di muka bumi ini
yang mau salah, nggak ada di muka bumi ini. Orang yang mau bodoh, orang yang mau susah nggak ada. Semua maunya sukses, pinter dan lain sebagainya. Maka pada saat kita menemui orang-orang yang salah jalan, kita wajib menolong, mengarahkan, menasihati, memberikan masukan, memberikan support. Oke, lanjut. Engkau anakku bisa akan menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Ya, ini buat laki-laki, jangan tergoda dengan hal-hal yang demikian, karena apabila kita nanti sudah sukses, tentu ada dua ujian yang paling berat, yaitu harta dan wanita. Nah, kalau kita sukses, duit banyak, jangan tergoda dengan hal yang merayu dengan mengajak kesenangan. Kita harus ingat kembali ke belakang bahwa kita sukses beranjak dari nol. Dari siapa kita diantarkan untuk sukses, dari istri atau dari suami, walaupun pada saat itu keberadaannya nggak karuan, tapi mereka lah yang mengantar kita untuk menjadi sukses. Itulah harus kita pertahankan. Justru kita akan menjalani dengan rasa syukur, karena nikmatnya orang yang punya itu karena pernah tidak punya. Nikmatnya orang yang kenyang itu karena dia pernah lapar. Nikmatnya kita memakan sesuatu yang nikmat karena kita pernah lapar, karena kita pernah mengalami hal itu tidak pernah kita rasakan. Maka bisa mengartikan nikmatnya. Ya, nikmatnya orang yang kaya karena dia pernah miskin. Nah, jadi kalau dari lahir itu udah kaya, nggak ada rasanya lagi. Akhirnya dia semacam orang Barat ke Indonesia, ke tempatnya Pak Wayan itu, dari Amerika, dari beberapa negara. Nah, itu cuma ingin susah aja, ingin merasakan susah. Buka baju, jalan-jalan di pantai, tidur di pasir. Nah, ya, dia di perjalanan mulai dari Pantai Kuta, Pantai Sanur, itu nggak berbaju, itu karena udah bosan dengan kemewahan, dia ingin merasakan pahitnya hidup, agar dia bisa menikmati hidup kembali. Nah, ini yang dimaksud apa? Ini harus kita jaga secara konsisten. Oke, lanjut. Kalau engkau ke rumahnya, berarti engkau menuju kematian. Pergi sana sama saja dengan pergi ke dunia orang mati. Nah, ini kalau kita mengikuti ke dunia hitam, diartikan dunia hitam, dunia yang glamor, yang nggak jelas, yang banyak situ hal-hal yang negatif. Nah, sama aja kita ke dunia orang mati. Artinya apa? Alam pikir kita itu tergantung. Kalau kita mau sukses, banyaklah bergaul dengan orang sukses. Kalau kita ingin jadi petani yang berhasil, bergaullah dengan petani. Kalau ingin jadi pedagang yang sukses, juga bergaullah dengan pedagang yang sukses. Kalau ingin jadi pembawa acara, bergaulah dengan para presenter yang handal. Artinya apa? Di mana kita bergaul banyak, dari situ kita menimba ilmu. Dari situ kita akan terisi secara tidak langsung jiwa kita. Oke, lanjut. Orang yang pergi kepadanya tidak pernah ada yang kembali ke jalan yang menunjukkan kehidupan. Nah, itu kalau kita selalu bergaul dan pergi ke kafe remang-remang dan sebagainya, hal yang negatif, sangatlah sulit kita akan kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena jiwa kita secara tidak langsung telah terisi. Yang dipupuk adalah hal-hal yang negatif, sehingga yaitu untuk kembali ke jalan yang benar sulit. Kenapa? Dia nggak sadar bahwa dia itu salah. Makanya ada istilah
Oh, aku baru tahu bahwa aku itu tidak tahu. Oh, kok bisa ya? Aku baru tahu kalau aku tidak tahu. Nah, ini kalau apa ya? Jadi hal-hal yang demikian sebaiknya kalau kita tahu bahwa itu tempat yang kurang baik, kita hindari. Menolak secara langsung sulit rasanya, tapi menghindar dengan alasan-alasan yang sehat agar mereka tidak tersinggung. Pada kondisi itu, suatu saat kita akan bisa menasihati, mengarahkan. Oh, yang kemarin itu saya nggak bisa ngikut begini loh ceritanya. Apa nggak sebaiknya begini-begini? Nah, kita arahkan dengan pelan. Tentu dia karena merasa dihormati pada saat apa kita nggak nolak, tentu dia akan dengarkan. Secara otomatis nanti akan mengikuti. Sama pada saat kita menawarkan dalam presentasi, wah itu sama dengan multi level. Oh enggak, tapi otomatis kita tetap suka nolak. Ya udah, nah coba dipikirin aja dulu. Yang penting tujuan saya hanya menyampaikan. Kasihan loh kalau ada teman nggak diajak, masa iya mau sukses sendiri? Kalau bisa itu sukses kan bareng-bareng. Pada suatu saat nanti ketemu, pikir ulang kita enak negornya lagi gimana. Nah, oh belum, ya udah pikirin lagi dong. Kita tambahi apanya motivasinya. Nah satu saat ketemu lagi baru justru ya bergebu-gebu. Yang kan ada, saya menemukan teman itu sampai saya pancing dengan saya kasih donor. Mau masuk saya kasih donor. Nah, saya sponsori. Oke, saya sponsori. Nah, giliran sudah apa? Saya tidak ada kesempatan ngomong banyak. Nah, karena saya sponsori, ya dia mau. Nah, sekarang udah menggebu-gebu. Nah, mudah-mudahan, nah ini saya menularkan pengalaman pribadi orang yang paling menentang. Nah, situ saya siap jadi donornya, saya donorin. Alhamdulillah sekarang udah ikut. Ya, itu apa ya? Hal-hal yang spontanitas karena kita tidak mau dia menolak dengan terang-terangan, kita pancing, kita pancing. Nah, sebenarnya yang ada donor sponsor itu kalau kita melihat kondisi, kalau yang kita tawarin itu memang anak yatim, itu kita ambilkan. Nggak usah kita takut untuk bergerak. Ulurkan tangan pada mereka-mereka yang sangat-sangat lemah. Kita yang tanggung jawab untuk apa? Kita kasih donor sponsor, donatur ya. Nah, kalau nggak bisa dari kita yang mendonor apa, donor sponsor, kita ambilkan dari donor sponsor di setiap malam Selasa dan malam Jumat. Nah itu yang bagi mereka-mereka yang lemah, termasuk kalau mau apa di pesantren atau di panti asuhan atau anak sekolah yang kemungkinan akan terlantar karena dia anak yatim, otomatis tidak semuanya baik-baik saja. Itulah yang perlu uluran tangan. Jadi ada yang perlu kita tekankan untuk 14 cabang, ada juga yang kita selamatkan hanya 5 cabang dengan donor sponsor. Nah, kalau dengan donor sponsor otomatis kita sendiri yang ngerjain semua. Nah, dia tahunya ada hasil. Itu perlu juga kita tanganin. Nah, perlu uluran tangan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, tidak ada satupun orang pingsan yang bisa minta tolong. Nah, otomatis kita yang sedang sehat, yang sedang waras, kita yang mengulurkan tangan untuk membantunya. Oke, lanjut. Tetapi orang jahat dan pendosa tetapi orang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri seperti rumput yang dicabut dari tanah. Maksudnya di sini adalah namanya perbuatan yang kurang benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Namanya orang jahat dilempar keluar oleh Allah, itu artinya ke neraka ya. Di sini bisa juga kita kasih gambaran, kadang-kadang orang memilih ke neraka membayar dengan mahal, itu banyak antri, sementara ke surga gratis.
dia nggak mau. Nah, itu ada hal-hal yang demikian. Oke, demikianlah pembacaan buku bijak tanggal 2 September 2024. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf bila cara saya menafsirkan kurang tepat. Saya mohon maaf bila ada salah penafsiran, itu adalah keperluan saya. Bila ada kebenaran, itu ada datangnya dari Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. Baik, kembalikan ke Pak terima kasih. Sunarto. Oke, terima kasih Pak Suyatno. Pak Suyatno ya, ini berdekatan dengan saya dan tidak jauh, ini mungkin 10 menit sudah sampai. Baik, Bapak Ibu, para Zoomer yang berbahagia, meskipun kita terlimpar, kita masih bisa masuk lagi, Alhamdulillah ya. Banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Yatno, tapi kalau kita ulas ini waktunya tinggal 10 menit lagi selesai. Ya, dari sini tadi ada button up, top down. Tapi perusahaan kita itu sering-sering justru button up, Pak. Jadi menggali, mencari potensi orang-orang dari bawah. Jadi button up itu menampung aspirasi yang dari bawah untuk diproses, kemudian mana yang baik, APBN, ambil positif, buang negatif, sehingga terjadilah nanti suatu suatu statement yang saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Bukan top down, tapi top down itu pokoknya ya mau kayak gini, mau nggak mau ya kayak gini. Nah, seperti itu. Banyak hal yang kita petik dari beliau, ya. Aku baru tahu kalau aku itu salah, ya. Aku baru tahu kalau aku itu salah. Nah, sebagai ketua-ketua HK, banyak hal yang harus kita pelajari. Jangan top down, mentang-mentang ketua HK itu harusnya papan gawa empan kalau orang Jawa itu. Jadi kita harus tahu kita itu posisinya di mana. Jangan langsung menjadi MC, begitu menjadi MC acara selanjutnya sambutan dari Bapak manajer siapa-siapa. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit disampaikan itu ranahnya direktur tadi di semua dijelaskan dan sebagainya. Itu namanya papan gawa empan. Jadi bukan ranahnya tapi ngikuti. Begitu juga begitu ketua HK. Wih, saya kan ketua HK. Ini harus begini. Kemudian ranahnya ngatur segala sesuatu hal diatur semuanya. Ya enggak ranahnya, itu namanya papan gawa empan, ya. Itu tadi itu button atau itu top down. Begitu sudah ketua HK berlaku top down. Jadi ke bawah itu harus diatur tabrak. Nah, hal ini banyak hal yang disampaikan oleh Pak Yatno tadi, termasuk wewenang, wewenang kita ya dibatasi, wewenang kita sebatas mana ya sudah itu. Jangan ya kita sebagai Zoomer ya, kita kemudian ada yang menyampaikan masih loh nun sewu loh, tak ingatkan ya, masih nun sewu, buahnya yang masih numbur-numbur. Begitu ada Pak Basri ngomong tumbur jeger, komen, Pak Basri ngumbur jeger. Nah, ini ya nggak papan gawa empan, ya. Artinya apa? Waktunya kita mendengarkan saja, komennya nanti gitu. Gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini ya mohon ayo kita bareng-bareng kita perbaiki, dan kalau diingatkan teman-temannya ya jangan terus ngamuk ya. Terus nyindirin dan sebagainya jangan. Kita asih asuh. Bu Tarikan senyum-senyum itu. Asih asuh. Jadi monggo, dan jangan terus dendam dengan yang kita orang bawa kawan kita, member kita yang baru masuk punya statement punya ide bagus. Malah kamu itu anak baru kemarin sore aja kok ribut, kok rewel. Nah, di sini kita tidak seperti itu. Kita diajak untuk bijak. TST, tahu diri, ya toh? Tahu diri, tahan diri, ya toh? Tahu diri, sadar diri, dan tahan diri dari segala hal. Kalau bukan ranahnya ya nggak usah nonyol ngatur, ya nggak usah nonyol ngatur, itu bahasa Inggris nonyol ngatur itu. Nah, ini mohon TST, tahu diri, sadar diri. Baik, tinggal 6 menit lagi. Mari kita berdoa, mudah-mudahan segala urusan kita di hari ini dan akan dari hari esok kita semua diberikan kemudahan, ya.
diberi kemudahan. Itulah yang namanya kita berdoa. Karena hari esok itu misteri. Berdoa kapan saja, di mana saja. Kita doakan. Ini ini sedikit. Ibu Momli ini masih punya masalah lagi. Masih ditekan-tekan preman. Masih dipalak-palak preman. Kita doakan ya agar beliau itu bebas dari palakan preman. Kita doakan beliau agar beliau itu sabar. Dan orang-orang yang zalim menzalimi kita dijauhkan dari kita. Oke, baik. Terima kasih. Monggo kita sama-sama berdoa. Silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Mohon maaf Pak, Bu, kalau saya belum maksimal dalam menyampaikan doa ini. Karena saya baru pertama kali ini di Zoom langsung. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa ilan tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil zalali wal wazhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma disultanil qadim wa dil manil qadim wa dil wazhil karim wa waliyil kalimati wa ala wa akil hasani wal husaini min anfusil haqi wa ainil qudrati wa nadirina wa inil insi wal zini wa sayatini wa iya qaduladina kafaru li yusdikun tabi absarihim lama syami udikra wa yaquluna innah bula majnun wa ma huwa ila dikra lil alamin wa bisanya bil qur'anil adim wa warisa sulaiman Dawud alaihi wasallam wa dudu ya Allah ya Allah ya Allah ya dal arsil majid ya fa'alu lima yurid tawil umri fi jasadi waqti hazati wa aksir amwali wa auladi wa habdi min nasi ajmain wa taba'adil adawat wal waqtu aqul min bani adam alaihi salam man kana hayya wa yahiqul qawlu alal kafirin. Ya Allah, di pagi hari ini izinkan saya untuk bermunajat kepadamu dan mengetuk pintu ridhomu. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah perkenalkan kami dengan aplikasi Air ini. Bimbinglah kami untuk menuju sukses di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami, berkahi rizki kami, ampuni dosa-dosa kami. Sehatkan para owner KLVI, leader-leader KLVI, direktur KLVI, Bapak Basri Susanto, juga para HK KLVI, calon HK KLVI, dan member-member KLVI. Mudahkanlah jalan kami untuk sampai ke tujuan kami, yaitu meraih kesejahteraan dengan mendapat penghasilan yang luar biasa bersama KLVI, keluarga, teman, dan yang lainnya. Amin. Allahumma inni as'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka Demikian saya akhiri doa ini. Semoga Allah mengabulkan semua harapan kita, doa kita. Untuk itu saya kembalikan kepada MC. Silakan Bapak. Mohon maaf, saya harus apel pagi. Saya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Allah ya Rahim. Jadikanlah pemimpin kami ya Allah. Mohon saya tambahin. Jadikanlah pemimpin kami ya Allah, terutama pemimpin bangsa ini ya Allah, pemimpin yang adil dan bijaksana ya Allah, pemimpin yang selalu bijaksana ya Allah, mengayomi seluruh masyarakat Indonesia ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah ya Allah, berikanlah kekuatan kepada owner-owner PT KLPI ya Allah, berikan kekuatan ya Allah agar beliau bisa memberikan statement yang bisa menguntungkan kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya karena owner PT KLP ini adalah beserta manajemennya Allah.
Seluruh leader-leader kami ya Allah akan bisa memberikan manfaat kepada kami semuanya ya Allah. Bisa amanah, bisa amanah, bisa amanah. Adil serta bijaksana ya Allah. Sehingga kami semuanya bisa mendapatkan dari statement dan polisi-polisi dari perusahaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Berikan kemudian seluruh member PT KLP ya Allah untuk bisa mengajak seluruh saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, baik yang dekat maupun yang jauh ya Allah, untuk bergabung di PT KLP ini ya Allah dalam rangka memperbaiki, mensejahterakan seluruh saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang jahat ya Allah. Lindungilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, tanpamu, tanpa kekuatanmu ya Allah, tanpa bantuanmu ya Allah, kami adalah umat yang lemah. Kami adalah hamba yang lemah. Untuk itu tidak ada kekuatan yang paling kuat selain kekuatanmu ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ana rabbil izzati ma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Salam 5 pilar. Sampai jumpa insya Allah besok. Sehat selalu. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam Pak, 5 mohon pilar. maaf tanya Pak. Monggo Bu. Salam 5 pilar. Yang Zoom jam 7 apa linknya ini Pak? Bukan linknya lain. Oh, saya bisa dikirim Pak. Di HK Utama Bu, di HK Utama kan jangan udah ada di sana. Oh iya. Saya baru dimasukkan soalnya enggak tahu. Oh, Ya udah makasih Pak. di HK Utama ya. Oke. Iya makasih.